Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau ngejelasin apa itu PSBB. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Untuk apa? Untuk memutus rantai penyebaran virus corona di lingkungan kita. 5 perbedaan PSBB dengan lockdown. Lockdown adalah pilihan krusial melawan pandemi COVID-19 karena virus ini bisa tertular oleh kontak fisik dekat. Faktor berbahaya lain COVID-19 bisa menular tanpa menunjukkan gejala yang berakibat fatal ke lansia atau orang yang sudah punya penyakit seperti diabetes dan asma. Pemerintah Joko Widodo tidak memiliki istilah lockdown melainkan PSBB. Kebijakan Pak Jokowi juga sangat unik di dunia karena bukan pemerintah pusat yang mengambil keputusan, tapi malah diserahkan ke daerah agar mengajukan PSBB. Siapa yang ambil keputusan? Di Indonesia, Pemda harus daftar dulu sebelum ikut PSBB. Ada rangkaian mekanisme yang harus ditempuh sehingga PSBB disetujui Kementerian Indonesia. Wilayah di Banten seperti Tangerang Raya dan wilayah Jawa Barat seperti Bogor dan Bekasi akhirnya menyusul ikut PSBB. Alhasil, PSBB di Jabodetabek tidak dimulai bersama-sama. Berbeda dengan pemerintah Cina serta banyak negara-negara lain di dunia yang memberi keputusan lockdown dari pusat dan dilimpahkan ke daerah. Transportasi umum. Transportasi di kota Wuhan tutup total selama lockdown. Ini termasuk layanan bus dan kereta metro. WNI yang terjebak di Wuhan pun sempat kesulitan bila ingin belanja. Di Indonesia, transportasi umum masih aktif, pemerintah hanya membatasi jumlah penumpang. Misalnya, KRL hanya membatasi 60 penumpang per gerbong. Transportasi pribadi. 2 hari setelah lockdown, kendaraan pribadi di Wuhan ikut dilarang. Hanya kendaraan tertentu yang boleh beroperasi, contohnya untuk logistik atau taksi gratis yang dikerahkan pemerintah Wuhan. Di Jakarta saat PSBB, kendaraan pribadi boleh beroperasi dengan syarat penumpang harus berkurang. Tidak boleh keluar kota. Warga Wuhan tidak bisa keluar dari kota mereka ketika lockdown. Akibatnya, orang dari luar Wuhan tidak bisa pulang ke daerah asalnya. Dan mereka yang berasal dari Wuhan juga tak bisa pulang ke rumah. Untuk PSBB, warga Jakarta masih bebas keluar masuk wilayah ibu kota. KRL yang masih beroperasi juga otomatis dapat menghantar warga Jabodetabek ke berbagai lokasi. Mudik dilarang. Lockdown di Wuhan terjadi pada 23 Januari 2020. Kebijakan itu dimulai beberapa hari sebelum Hari Raya Imlek yang jatuh pada 25 Januari. Semarak Imlek di Wuhan menjadi terganggu karena pemerintah menegaskan agar masyarakat tidak keluar rumah. Selain itu, mudik otomatis terganggu akibat jalur menuju Wuhan ditutup. Dalam PSBB, pemerintahan Jokowi hanya menghimbau agar masyarakat tidak mudik. Mereka yang tinggal di daerah PSBB sejatinya masih bisa mudik terkecuali berstatus PNS atau pegawai BUMN. Selama PSBB, ngapain aja? Keluar rumah wajib menggunakan masker, bekerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah. Kegiatan sosial budaya dibatasi, kegiatan di luar ruangan hanya boleh dilakukan maksimal 5 orang. Stay at home. Tips produktif di rumah selama PSBB. Yang pertama, kalian bisa mengembangkan hobi. Yang kedua, mencari hobi baru. Yang ketiga, quality time bersama keluarga. Yang keempat, belajar giat. Yang kelima, buat hal yang ingin dilakukan, biar kalian gak sia-sia selama di rumah. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.